Oke sob, terima kasih sudah mengklik video ini. Di subscribe dulu sob untuk perkembangan channel ini dan supaya saya semakin semangat untuk buat konten cerita-cerita horor selanjutnya. Kisah kali ini sob adalah kisah horor yaitu mobil trapel hantu. Mari kita mulai. Let's go. Kisah ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Ceritanya kali ini kita sebut dengan Pak Perdi dan istrinya sob yang ingin pergi ke Purwokerto di Jawa Tengah. Untuk kepergian saat ini sob, mereka mendatangi acara kondangan dari saudara sang istri sob. Dan kali ini sob, ini perjalanan pertama kali mereka pergi ke Purwokerto sob. Rencana awal mau menaikin kereta api, tetapi sesampai di stasiun tiket kereta api sudah habis sob, dan beralih mereka ingin menaikkan trapel saat itu. Biasanya sob, jarak tempuh dari Jakarta ke Purwokerto memakan waktu kurang lebih 7 atau 8 jam perjalanan, atau berangkat jam 10 malam sampai di Purwokerto kadang-kadang pagi. Saat itu mereka yang masih berada di stasiun Gambir mencari solusi untuk trapel mana yang mau mereka naikin sob. Sebab ini perjalanan perdana mereka ke Purwokerto. Sempat Pak Perdi menanyakan ke seorang petugas kebersihan untuk info trapel ke Jawa Tengah. Untung saja si bapak kebersihan itu mempunyai nomor trapel ke Jawa Tengah. Dan kemudian sob, Pak Perdi akhirnya bersama istri menelpon trapel itu untuk meminta jemput ke stasiun Gambir. Dan kebetulan sob, info dari trapel itu masih ada kursi yang kosong untuk jurusan ke Purwokerto. Tetapi info dari trapel itu mereka berangkatnya jam 10 malam sob. Dan Pak Perdi dengan istrinya tersebut sob memutuskan menunggu saja sambil bersantai di stasiun saat itu. Dan di sini sob, sang ibu dari Pak Perdi juga mengantarkan mereka berangkat sob. Jadi di sana ada 3 orang saat itu. Setelah jam 10 malam sob, akhirnya mobil trapel datang ke lokasi mereka sob. Pak Perdi dan istrinya tersebut diarahkan oleh supir untuk duduk di bangku belakang sob. Tetapi sob, di dalam itu banyak penumpang lain yang sudah naik duluan. Tetapi kelihatannya mereka diam dan dingin, memandang ke depan dengan tatapan kosong sob. Ternyata Pak Perdi adalah penumpang terakhir yang dijemput oleh sang supir saat itu sob. Tapi di sini sob, sang ibu Pak Perdi melihat kejanggalan di mobil itu sob, dan dia berinisiatif untuk mencatat nomor plat mobil trapel tersebut sob, untuk berjaga-jaga kalau terjadi apa-apa terhadap anak dan menantunya saat itu sob. Sang ibu saat itu melihat mobil trapel itu, perasaannya sudah tidak enak. Di dalam mobil sob sangat sunyi, senyap. Para penumpangnya nampak begitu terdiam diri, tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap. Dan ada pula yang sudah nampak tidur karena lelah waktu di Gambir tadi, membuat Pak Perdi dan sang istri merasa kelelahan sob. Dan ditambah suasana di dalam mobil trapel yang terasa sangat dingin, dan keduanya memutuskan untuk tidur saat itu, hingga tidur mereka benar-benar pulas sob. Beberapa saat kemudian sob, Pak Perdi dan istrinya dibanguni oleh sang supir sob. Dan tiba-tiba mereka melihat mereka telah berhenti di depan rumah yang mereka tuju di Purwokerto sob. Mereka lihat semua penumpang lainnya sudah tidak ada lagi, dan Pak Perdi berpikir bahwa mereka adalah penumpang terakhir yang turun saat itu.
Akhirnya Pak Perdi turun dari mobil tersebut sob. Sewaktu Pak Perdi mengeluarkan dompet dari saku belakangnya sob untuk membayar ongkos mobil tersebut, ternyata keanehan di sini terlihat sob. Mobil trapel itu sob pergi dengan tergesa-gesa sob. Padahal Pak Perdi belum sempat membayar dan Pak Perdi memanggil-manggil, tapi mobil itu lanjut saja sob. Dan waktu sampai di rumah, orang rumah pada terkejut karena Pak Perdi dan istrinya ini datang bukan pada jam biasanya, hanya perjalanan 2 jam ke Purwokerto. Dan itu membuat keluarga dari sang istri kaget sob. Dan karena sudah sampai sob, Pak Perdi menelpon ibunya yang di Jakarta sob, mengabarkan bahwa dia dan istrinya sudah sampai di Purwokerto. Ibunya lebih-lebih lagi terkejut dan nyaris pingsan sob, karena sang anaknya berkata bahwa dia sudah sampai di Purwokerto. Dan ibunya kebingungan sambil berpikir, apa mungkin dalam waktu 2 jam sudah sampai di Purwokerto dari Jakarta? Karena perdana datang ke situ sob, pasangan suami istri itu, Pak Perdi dan istrinya, tidak tahu apakah ini normal saja atau emang ada yang salah. Sebab mereka tidak tahu berapa lama jarak ke Purwokerto. Karena keluarga sudah semuanya heboh sob, sebab perjalanan mereka tidak masuk akal. Keesokan harinya sob, untuk mengobati rasa penasaran Pak Perdi, dia ditemani oleh keluarga sang istri di Purwokerto sob. Mereka ke kantor trapel tersebut. Tetapi sesampai di sana mereka dikagetin dengan info dari orang trapelnya sob. Menurut pegawai trapel pada saat itu, informasi yang didapat malam itu supir trapelnya sudah mencari alamat tujuan Pak Perdi karena sang supir terlambat menjemput Pak Perdi. Dan menurut sang supir, Pak Perdi dan istrinya tidak jadi memesan trapelnya dan sudah dibatalkan sob. Tetapi sob, Pak Perdi berkata ke pegawai trapel tersebut, ini saya yang pesan Mbak, buktinya saya datang ke sini di hadapan Mbak dan trapel kalian yang membawa saya ke sini Mbak. Si Mbak pegawai trapel itu langsung kaget karena info Pak Perdi saat itu dibatalkan, dan si Mbak itu meminta nomor plat mobil yang saat itu mengantarkan mereka untuk informasi yang lebih jelas. Jadi so, Pak Perdi yang ingat ibunya mencatat nomor plat itu, kemudian menelpon ibunya yang di Jakarta sob. Dan untung saja waktu itu ibunya mencatat nomor plat mobil tersebut sob. Kemudian setelah tahu nomor platnya, mereka memberitahu kepada pegawai trapel itu sob. Jawabannya sangat mengagetkan sob dan membuat mereka semua di sana tercengang. Ternyata sob, mobil trapel tersebut bulan lalu kecelakaan di Tanggungan Kabupaten Brebes, dan semua penumpang termasuk supirnya sob tewas di tempat. Mendengar penjelasan itu sob, Pak Perdi dan istri beserta keluarga sang istri terdiam dan kebingungan sob. Dan akhirnya Pak Perdi meyakini pantas saja semuanya terasa aneh pada perjalanan saat itu. Dia merasa semuanya tidak masuk akal karena melihat penumpang yang aneh dan suasana trapel yang begitu mencekam sob. Oke sob, itulah akhir dari cerita trapel berhantu ini sob. Jangan lupa lagi sob di subscribe, di like, dan di komen supaya saya semakin semangat buat video-video selanjutnya sob. Oke, bye.